zaman Islamiyah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya banyak ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kajian kebahasaan ini. Untuk mempersingkat waktu, maka izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara kajian kebahasaan pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ketua DPW 3 ITLA, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Melangkah ke acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara kajian kebahasaan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yakni sambutan Ketua DPW 3 ITLA kepada Mas Firdaus. Padanya kami persilakan. Baik, apakah ada suara? Ada Mas. Ada. Mohon maaf sebelumnya off cam ya, karena kendala kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ja'alahu sakinatan fi kulli mu'minin, amma ba'du. Yang terhormat para tamu undangan dan seluruh peserta seminar kajian kebahasaan. Eh, saya sangat senang dapat hadir ya, di acara atau di seminar kebahasaan ini yang diselenggarakan oleh Pendidikan dan Departemen Pendidikan dan Kebahasaan. Eh, sebagai organisasi ITLA atau juga kita sebagai organisasi kebahasaan, tujuan kita itu untuk memperkuat pemahaman kita tentang kebahasaan dan meningkatkan apresiasi kita terhadap keanekaragaman bahasa yang ada di dunia ini. Jadi seminar kebiasaan ini menjadi kesempatan kita, gitu kan, bagi kita untuk bertukar informasi, pengalaman, dan juga pemikiran tentang kebahasaan, serta memperdalam pengetahuan kita tentang berbagai aspek bahasa. Seminar kebahasaan ini kita dapat memperoleh berbagai wawasan baru tentang bahasa dan bagaimana bahasa dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari, terutama pada seminar kali ini yang berjudul Tips Sukses Mengajar Bahasa Arab. Mungkin saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada pemateri yang akan nanti menyampaikan kajian kebahasaan tentang tips sukses mengajar kebahasaan ini. Serta saya juga terima kasih kepada yang sudah menyelenggarakan kajian kebahasaan ini. Mungkin dari saya tidak banyak akhir kata. Saya berharap semoga kita dapat memperoleh ilmu dengan pengalaman yang berharga dari seminar kebahasaan ini. Dan juga kita dapat terus memperkuat organisasi kebahasaan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Mungkin dari saya cukup sekian. Eh, Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya untuk para peserta yang hadir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Firdaus atas sambutannya.
Melangkah ke acara yang kedua, yakni penyampaian isi materi. Kepada Mas Ikhwan Rais, adanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Oke, yang pertama saya hormati Ketua DPW 3 Itlak Jateng DIY, Mas Firdaus. Yang saya hormati pula Ketua Koordinator Departemen PDDK, Mbak Nawa. Yang saya hormati pula moderator Mas Rido dan teman-teman peserta semuanya. Pertama-tama mari kita bersyukur terlebih dahulu karena pada detik hari ini dan jam sekarang kita masih bisa insya Allah melaksanakan ibadah puasa, yang mana dengan ibadah ini semoga teman-teman pengurus DPW maupun DPP gitu tidak menjadi halangan untuk mengikuti atau berpartisipasi terkait ini. Mungkin sebelum saya mulai bisa diajak lagi teman-teman yang lainnya, kita berbagi bersama, sharing bersama terkait tips sukses mengajar bahasa Arab. Ya, mungkin saya belum bisa dikatakan sukses untuk mengajar bahasa Arab saat ini karena apa? Karena saya sendiri masih terus belajar uh, di jenjang perkuliahan. Jadi saya masih sama seperti sahabat-sahabat semuanya. Mungkin ada yang baru bergabung. Pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait gambaran dasar, gambaran umum untuk mengajar, persiapan mengajar teman-teman semuanya. Nah, di sini saya berbagi pengalaman karena saya sendiri menerapkan metode-metode atau cara mengajar dan lain sebagainya selama ini. Baik saya mengajar di jenjang MI, MTS, dan saat ini saya mengajar di jenjang Madrasah Aliyah di Mandua Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, jadi saya akan berbagi sharing terkait mengajar bahasa Arab yang uh, mungkin bisa dikatakan enak, nyaman buat para siswa. Saya tidak akan membahas terkait kebahasaan, misalkan kebahasaan itu kayak nahu sorof, balaghah, dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena mungkin teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya bisa lebih mahir dari saya terkait kebahasaan dalam bahasa Arab itu sendiri. Oke, pekan lalu kita telah membahas ini terkait apa namanya, bagaimana prinsip mengajar, terus bagaimana tingkatan belajar ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya terkait materi bahasa Arab yang diajarkan, komponen mengajar dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman baca nanti di PowerPoint saya. Silahkan kalian baca, kalian simpan juga boleh. Ini kita lanjutkan pada pertemuan hari ini, yang mana pertemuan hari ini pertemuan kedua. Semoga pertemuan kedua ini bisa lebih bermanfaat dan lebih aktif dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin bisa lanjut Mas Rido di slide 13. Nah, kita akan membahas terkait mengajar bahasa Arab. Nah, sebelum kalian mengajar bahasa Arab, itu kalian, teman-teman semuanya, sebagai, anggap saja saat ini kita seminar ini, kita pukul rata semua bahwa kita ini adalah guru bahasa Arab atau calon guru bahasa Arab. Nah, posisikan diri teman-teman, sahabat-sahabat semuanya
di ini. Oleh karena itu, maka perlu ada beberapa yang harus diperhatikan nih, sahabat-sahabat semuanya, selaku guru bahasa Arab itu sendiri. Yang pertama, saya ambil contoh kondisi siswa. Nah, sahabat-sahabat semuanya ketika mengajar bahasa Arab, entah nanti ketika PPL atau nanti mengikuti prokernya Soskem, itulah mengajar, itu sama. Hal-hal ini harus diperhatikan terlebih dahulu. Kondisi siswa. Nggak bisa seorang guru tanpa melihat siswanya dulu. Maksudnya apa? Siswa di sana itu biasanya seperti apa? Karakternya seperti apa? Karena setiap sekolah dan madrasah itu mesti, ataupun bahkan ke pondok pesantren, berbeda-beda karakter siswa itu. Makanya kita seorang guru harus perhatikan dulu terhadap kondisi siswa. Misal, siswa di sana di madrasah, misalkan ambil contoh madrasah negeri, MAN atau MTS, diperbolehkan membawa HP. Nah, sedangkan di pondok pesantren, tingkatan madrasah sanawiyah, MTS atau aliyahnya, tidak boleh membawa HP. Itu harus kalian perhatikan, kalian pahami dulu. Karena apa? Karena akan mengaruh terhadap penyampaian materi teman-teman nanti. Saya yakin itu. Nah, setelah kalian memahami siswa, maka penting juga memahami guru. Guru itu maksudnya bahasa Arab kan di sekolah teman-teman nggak hanya satu. Misalkan ada beberapa guru bahasa Arab. Misalkan nanti ketika di itlak mengajar, kita memasuki ranah pondok pesantren, kita harus perhatian dulu gurunya, guru bahasa Arab di sana. Misalkan guru nahu ada sendiri, guru sorof ada sendiri, balaghah sendiri misalkan, atau guru muhadasah sendiri. Itu kita harus perhatikan gurunya. Perhatikan dalam apa? Dalam eh, cara beliau mengajar, gitu loh. Jadi bukan perhatian terkait bodinya ya, jangan kita memperhatikan bodinya. Intinya terkait beliau itu mengajarnya seperti apa. Kita harus pahami dan kita harus perhatikan dulu. Karena apa? Karena kita sebagai guru ataupun calon guru bahasa Arab itu harus bisa adaptasi melalui guru senior yang ada di sekolahan itu. Nah, terus hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekolah atau madrasah ataupun pesantren yang tempat kalian mengajar. Kalian gak akan bisa paham atau dikatakan sukses dalam mengajar kalau tidak memahami terkait lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di sini maksudnya adalah misalkan kayak gini. Teman-teman semuanya mengajar di sana tanpa memahami lingkungan sekolah, biah sekolah ya, bukan biah lugawiyahnya ya, biah madrasiyahnya. Misalkan kayak di sekolah itu anak-anaknya terlalu over atau terlalu semangat atau biasa-biasa aja. Di sisi lain juga di sekolah itu mempunyai fasilitas-fasilitas terkait meningkatkan bahasa itu apa saja. Kalian harus pahami, harus kalian perhatikan. Misalkan kalian sudah lama mengajar di suatu sekolahan, ternyata di sekolah itu ada lab bahasa, padahal kalian sudah lama mengajar di sana. Nah, itu tandanya adalah kalian tidak peka dalam lingkungan madrasahnya. Selama ini kalian mengajar di kelas terus. Nah, tanpa melihat lingkungan sekolah yang ada, fasilitas yang ada di madrasah. Gitu teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan ketiganya. Misalkan dari gurunya, tadi siswa, dan juga keadaan lingkungan sekolah. Atau bisa kita katakan terkait fasilitas sekolah. Oke, setelah itu, setelah kita memperhatikan tiga hal tadi, baru kita memahami terkait unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab nih. Di situ saya telah sampaikan bahwa ada 5. Mungkin teman-teman bisa menambahkan nanti. Ini secara umum saja. Yang ada di panduan kurikulum Kemenak itu ada 5 secara umumnya. Terkait pertama, pembelajaran istima atau maharoh keterampilan mendengarkan. Dalam bahasa Inggris kita kenal dengan listening. Nah,
Terus sebelum membahas unsur juga, perlu teman-teman pahami juga ternyata semua pembelajaran bahasa yang ada di dunia ini tak luput dari beberapa unsur tersebut. Listening dalam bahasa Inggris juga harus dipelajari. Misalkan dalam bahasa Jerman juga ada, dalam Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita pelajari. Di sisi lain ada mufradat, pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini mufradat ini kosakata ya. Kalau bahasa Inggrisnya vocab. Lalu ada pembelajaran terkait kiroah, maharoh kiroah, keterampilan membaca. Ada memaharoh kalam, berbicara, dan kitabah, menulis. Nah, ini kenapa kok ada pertanyaan, kenapa kok saya tidak mengurutkan dari mufrodat, baru iftima, misalkan baru kalam, baru kiroah, baru kitabah. Kenapa? Karena saya lagi-lagi berpedoman, berpatokan dengan kurikulum yang ada di Kementerian Agama. Gitu teman-teman semuanya. Jadi bukan berdasarkan urutan yang seperti kalian pahami, kalian hafalkan. Misalkan pembelajaran bahasa Arab tuh dimulai dari mufradat dulu, Mas. Nah, itu alasannya kenapa saya tidak mengurutkan. Oke, dalam pembelajaran setiap unsur tadi ya, ada 5 unsur ini. Pada hari ini saya ingin memberikan sedikit metode pengajaran setiap unsurnya dari istima, mufrodat, qiraah, kalam, dan kitabah. Jadi teman-teman bisa mengambil pelajaran atau nanti kita sharing bersama terkait metode pembelajaran. Oke, lanjut Mas Rido terkait metode pembelajaran yang pertama adalah istima. Nah, saya akan membahas ini berdasarkan satu metode saja dan satu metode ini bisa diterapkan di jenjang-jenjang yang lainnya. Misalkan pelajaran MI, Madrasah Ibtidaiyah atau SD, tingkatan SD. Ada MTS-nya, ada SMA atau MA. Ini saya ambil contoh satu saja metode. Nanti bisa kalian explore metode-metode lain. Gitu teman-teman. Dan ini saya mengambilnya berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan penelitian-penelitian terkait pembelajaran bahasa Arab di setiap jenjangnya. Jadi pertama di SD. Sebenarnya metode pembelajaran itu istima itu banyak sekali. Saya ambil contoh di SD. Itu anak diterapkan metode langsung. Langsung at-thoriqah al-mubasyarah. Maksudnya guru dapat memperdengarkan kepada siswa terkait suara asli dalam bahasa Arab. Baik secara lisan gurunya ataupun media lainnya. Maksudnya apa? Guru itu harus banyak lebih aktif berbicara bahasa Arab. Ajarkan ke jenjang MI. Ya minimal makhrajnya benar, cara membacanya benar gitu. Minimal banget indikator keberhasilannya. Nah, bisa melalui lisannya, bisa juga melalui media. Tapi kalau anak SD melalui media, itu mereka merasa kok kayak gini sih, nah gitu loh. Jadi lebih baik menggunakan lisan sabab-sabab semuanya secara langsung suaranya. Itu bisa dilakukan oleh setiap guru bahasa Arab. Dalam jenjang MTS atau SMP, metode pembelajaran istimewa ini itu bisa digunakan melalui audio lingual. Nih, audio lingual itu adalah guru memperdengarkan kepada siswa dulu, kemudian siswa menirukan dan mengucapkan kata-kata, melafalkan kembali dan terakhir menulisnya. Jadi mereka itu diminta untuk mendengarkan terlebih dahulu, lalu menirukan misalkan kayak ayo gurunya membacakan teks tentang ta'aruf misalkan. Nah, terus siswanya gurunya membacakan satu kalimat dulu, baru diikuti oleh siswanya. Dihafalkan. Lalu kita coba untuk menulis. Suruh siswanya untuk menulis, teman-teman. Nah, metode yang istimewa untuk aliyah ini bisa kalian menggunakan metode istimewa. Jadi
di setiap jenjang itu tidak harus metode ini. Boleh kalian adopsi, boleh kalian inovasi, boleh kalian campurkan antara metode ini dengan metode lainnya. Istimak itu. Di aliyah ada metode istimak. Nah, ini kita guru memperdengarkan kepada siswa suatu audiovisual. Audiovisual itu bisa berbentuk film ataupun cuplikan-cuplikan video singkat dalam bahasa Arab. Diminta siswa untuk menyimak dan menganalisis kandungan yang ada dengan menulisnya. Apa yang dia pahami dari audiovisual yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, ini semua jika kita melihat ke hal yang penting yang harus diperhatikan tadi, metode istimak ketika ada fasilitas dari madrasah, sekolahan, berupa lab bahasa ataupun lab komputer ataupun ruang ruang seminar atau yang bisa digunakan dengan lainnya LCD proyektor, itu bisa kalian maksimalkan dengan dengan maksimal, kalian gunakan dengan maksimal fasilitas-fasilitas sekolah tersebut. Jangan, tapi ada pertanyaan kayak gini, gimana kalau tidak ada fasilitas-fasilitas mendukung terkait maharo istimak? Nah, maharo istimak kan intinya adalah kesuaranya, pelafalan suara, pelafalan ya ucapannya. Jadi mungkin dari teman-teman bisa lebih inovatif dengan cara membawa laptop sendiri dan membawa sound system sendiri. Sound systemnya ya kecil aja yang speaker biasa itu. Kalian bawa untuk pembelajaran di kelas, kalian setel, silahkan didengarkan tanpa menayangkan visualnya. Gitu teman-teman. Nah, ini saya terapkan juga ketika mengajar. Jadi saya tidak hanya berbagi omongan saja, tapi saya juga telah menerapkan. Jadi saya ketika ada suatu kelas yang tidak ada proyektornya atau proyektornya itu rusak, bisa saya akali dengan membawa laptop dengan speaker aja, kita dengarkan ke siswa. Itu akan lebih mendukung lagi insya Allah dalam pembelajaran istimak. Oke, setelah itu kita belajar terkait metode cara mengajarkan mufradat. Nah, jadi jenjang MI, mufradat itu dengan cara bernyanyi. Anak SD kalian tahulah, anak SD gimana sih? Apalagi SD-nya negeri ataupun swasta. Nah, metode bernyanyi. Banyak penelitian terkait metode mufradat di jenjang MI ini menggunakan bernyanyi. Teman saya juga banyak meneliti terkait ini. Jadi guru itu mengajak para siswa melafalkan mufradat tertentu dengan cara bernyanyi secara klasikal. Klasikal itu berjamaah, bareng-bareng teman-teman semuanya. Jadi misalkan menghafalkan rokmu wahid sampai asroh. Wahidun satu, nah, sampai nyanyian. Dan menghafalkan warna dan lain sebagainya. Intinya di jenjang MI itu lebih ke bernyanyi metodenya. Tapi ketika di MTS atau MA bisa juga diterapkan metode bernyanyi ini. Cuma lagi-lagi efektif enggak. Nah, itu kalian harus pahami kondisi siswa yang ada di sana. Boleh coba-coba kalian terapkan nanti. Lalu yang jenjang MTS, mufradat itu bisa dengan metode tanya jawab. Soal wal jawab. Nah, ini bisa. Misalkan guru bertanya kepada siswa terkait mufradat, teks digambar atau yang lain sebagainya, artinya, dan para siswa mengikuti dengan menjawab segala pertanyaan guru. Jadi gini, misalkan sahabat-sahabat semuanya bertanya kepada siswa, mahaza, misalkan dijawab oleh siswanya, hazal babu, misalkan ini pintu, atau hazihi saburat, misalkan ini papan tulis. Nah, jadi kalian bertanya melalui tanya jawab, metode tanya jawab ke siswa. Itu SMP bisa diterapkan metode seperti ini. Lalu ketika mufradat di jenjang aliyah, itu metode bisa menggunakan drill dan diskusi.
Ini tadribiyah dan munakosahnya. Misalkan melafalkan mufrodat, kemudian para siswa menirukan kembali. Selanjutnya guru dan siswa mendiskusikan terkait mufrodat sekitar. Misalkan tadi kayak gurunya melafalkan, ayo kita hafalkan 5 kosakata yang ada di sekolah, yang ada di kelas ini. Cari yang jangan populer, misalkan kayak bab, pintu, misalkan kayak nafizatun, jendela, ataupun kitabun, kursiyun, maktabun, misalkan. Cari yang sabburatun, cari yang lain yang anak itu kira-kira belum hafal. Nah, misalkan kayak proyektor, apa bahasa Arabnya, terus plafon, atap, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian terapkan di sana, di jenjang aliyah. Jadi tidak hanya menghafalkan kosakata yang sudah dihafalkan. Itu sama saja ketika dalam mempelajari mengajarkan mufradat di jenjang aliyah, dia tidak akan mendapatkan tambahan kosakata lagi dari teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya terkait metode qiraah. Cara mengajarkan qiraah itu banyak sekali juga nih teman-teman. Ada yang di jenjang MI itu bisa menggunakan al-qiraah jahriyah ini, metode membaca keras. Guru lebih banyak memberikan materi dengan membaca dengan keras dan siswa itu menyimaknya. Jadi lagi-lagi guru bahasa Arab di jenjang SD ataupun MI itu sebenarnya lebih lumayan capek berbicara daripada di jenjang lainnya. Cuma bisa diatasi dengan inovasi atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada tadi di sekolah tersebut. Lalu di jenjang MTS atau SMP ini bisa teman-teman pakai metode membaca. Metode membaca itu tersendiri. Guru meminta kepada siswa untuk membaca langsung teks yang ada. Nah, kita mempelajari qiraah, kita minta siswa itu membaca. Misalkan, Ahmad, silahkan baca paragraf 1. Lalu dilanjut Yusuf, paragraf kedua. Misalkan. Lanjut lagi, misalkan Fatimah, di paragraf ketiga. Jadi kita minta dalam pembelajaran bahasa Arab itu langsung praktek untuk membaca. Itu namanya metode baca. Lalu di jenjang aliyah lebih tingkatannya lebih tinggi lagi kalau bisa dengan kaedah dan tarjamah, kuwaid wa tarjamah. Nah, diminta untuk membaca dulu siswa tadi seperti metode membaca. Kemudian guru itu kita sebagai guru menjelaskan kaedahnya sedikit dan artinya secara lengkap kepada siswa. Ini bisa kalian terapkan di jenjang aliyah teman-teman semuanya. Oke, itu terkait metode qiraah. Selanjutnya adalah kalam. Kalam ini juga bisa bervariasi dalam MI. Itu bisa kalian pakai metode MIMEM. Ini singkatan aja, saya singkat MIMEM. Nah, atau rikoh taklid wa al-hifdz nih, memberikan materi dan siswa dapat memahami serta menghafalkan dan melafalkan kembali. Nah, jadi kita memberikan materi ke siswa sebagai guru, terus siswa itu dipahami dulu, baru dihafalkan, ada hafalannya, dan juga melafalkan kembali. Ini bisa juga diterapkan dalam metode pembelajaran mufrodat, teman-teman. Nah, di jenjang MTS itu bisa digunakan audio lingual. Ini bisa mengenalkan kosakata dulu, selanjutnya siswa mendengarkan, kemudian mengucapkan secara berulangan. Ketika di jenjang aliyah, kalian bisa menggunakan metode percakapan atau muhadasah langsung. Guru meminta siswa untuk mencari teman. Nah, jadi dia nggak praktek sendirian, berdua minimal. Dan berbicara bahasa Arab secara langsung dengan tema yang sudah ditentukan oleh gurunya tersebut. Jangan kalian bebaskan temanya. Terkadang di suatu program muhadasah di pondok pesantren itu ada program misalkan hiwar, itu temanya dibebaskan. Sebenarnya jangan dibebaskan. Nanti kalau dibebaskan, anak itu akan biasa yang dia katakan aja, yang dia ingat,
Nah, itu. Terus sudah, coba ditentukan temanya, minimal temanya. Setiap kita bisa menentukan temanya di jenjang aliyah. Suruh anak-anak aliyah itu berbicara secara langsung. Oke, yang terakhir adalah metode kitabah. Nah, kitabah ini kalian pahami bahwa metode yang metode maharoh yang terakhir puncaknya. Gitu ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, di jenjang MI metode menulis itu bisa diterapkan teman-teman semuanya. Guru meminta kepada siswa untuk menulis apa yang ada di buku. Misal, jadi lebih ke menyalin ulang sih kalau di SD itu bahasanya. Lalu di MTS itu bisa kalian ikatkan dengan cara dikte, yaitu guru membaca teks dan siswa diminta untuk langsung menulisnya. Adapun di aliyah ini bisa menggunakan metode eklektik atau gabungan. Jadi metode satu dengan metode lainnya, metode satu dengan lainnya lagi itu bisa digunakan dalam metode eklektik. Nah, metode eklektik ini minimal ada dua metode yang digabungkan. Misalkan kayak kiroah dan terjemah ataupun kiroah terjemah dan dikte dan lain sebagainya. Nah, guru memberikan materi dengan berbagai metode. Siswa menulis apa yang diberikan. Nah, gitu ya. Yang disuruh oleh gurunya untuk menuliskan dengan metode-metode yang telah diterapkan. Mungkin ini metode-metode pembelajaran terkait unsur pembelajaran bahasa Arab teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Dan masih banyak lagi yang harus ditulis dan juga kalian bisa terapkan ketika mengajar kelak entah di PPL maupun di telah mengajar. Bahkan sekarang teman-teman semuanya bisa mengajarkan langsung praktek di tempat lembaganya kalian masing-masing. Nah, terakhir sukses dari saya. Semoga tips ini bisa kalian terapkan dan bisa menghasilkan kesuksesan dan keberhasilan dalam mengajarkan bahasa Arab di sekolah masing-masing. Nah, persiapkan administrasi pengajaran dengan baik. Nah, kenapa kok saya mengambil administrasi di awal? Karena apa? Karena ketika kita seorang guru tidak paham terkait administrasi, yang mana setelah saya sebutkan di pertemuan yang lalu, silabus RPP, beliau-beliau, kita semua tidak memiliki administrasi dengan baik pengajaran, gimana mau mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab yang ideal, yang sesuai dengan visi misi sekolahan tersebut. Itu teman-teman. Jadi perlunya menyusun administrasi dan mempersiapkannya dengan baik. Baik silabusnya, prota, promes, RPP, sumbernya, dan pekan efektifnya dihitung, kaldiknya, presensi, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipersiapkan di setiap guru masing-masing sekolah. Ada yang bertanya, kok itu membuat ribet, Mas? Ngapain sih ngajar kayak gitu? Ya, kita zaman sekarang mahasiswa dan juga mulai ada persepsi bahwa administrasi itu nggak penting. Gitu ya teman-teman. Sebenarnya dengan administrasi ini proses pembelajarannya akan berjalan dengan baik juga. Gitu. Kalau misalkan administrasi kalian anggap sepele, jadi ketika mengajarkan bahasa Arab kalian tidak mempersiapkan materi dan lain sebagainya, kalian anggap sepele juga materi bahasa Arab. Akhirnya tujuan pembelajaran bahasa Arab di sekolah itu selama 1 tahun, 2 semester, ataupun bahkan sampai 3 tahun kalian mengajar di sana, siswa itu nihil pemahaman pembelajaran bahasa Arab. Tidak dipahami sama sekali materi-materi bahasa Arab yang kalian ajarkan selama 3 tahun. Nah, dengan adanya administrasi ini juga di sisi lain membuat kita sebagai guru latihan disiplin. Kita meminta kepada siswa untuk disiplin dalam belajar. Tapi kita sendiri tidak disiplin. Apakah kita mencontohkan dengan hal-hal yang baik? Nah, itu menjadi pertanyaan, problem. Jadi bisa teman-teman persiapkan administrasi pengajaran ini dengan baik di awal. Kalau misalkan tidak tahu, silakan kalian kalian hubungi guru-guru senior yang ada di sana.
gitu. Jika misalkan guru senior itu tidak punya juga, kalian kita sebagai calon guru bahasa Arab di zaman milenial ini, kita tidak boleh mengeluh dan kita harus bisa berusaha menyusun administrasi sendiri, mandiri, dengan cara banyak diskusi dengan teman-teman yang lainnya, dengan dosen, dengan guru bahasa Arab lainnya. Gitu teman-teman semuanya. Jadi administrasi itu tidak bisa kita anggap hal-hal yang sepele, hal-hal yang merugikan, menyita waktu, tidak. Karena apa? Karena ini penting untuk kita semuanya. Nah, terkhusus kurikulum merdeka. Administrasi kurikulum merdeka itu belum sepenuhnya ada teman-teman semuanya. Terkait bahasa Arab juga belum ada administrasi secara lengkap ya, tapi sudah ada terkait misalkan silabusnya, FPP-nya sudah ada. Cuma ada beberapa administrasi yang belum disiapkan oleh pihak pemerintah gitu kan, kementerian. Nah, mungkin kita dalam menerapkan di sekolah, kita bisa membuatnya sendiri ala kebiasaan biah lingkungan sekolahnya. Saya ambil contoh di tempat saya. Di Man 2 Kulon Progo ini, itu kan kurikulum merdeka kelas 10-nya. Nah, di situ administrasinya masih kita meraba bahasanya gitu. Jadi dari ketidak ada sampelan itu membuat kita sebagai guru semakin kepo dengan administrasi. Akhirnya kenapa? Akhirnya para guru yang mengajar di kelas 10 itu mereka mencoba untuk menyusun ulang dari awal terkait administrasi yang ada dalam kurikulum merdeka. Beliau merancang RPP silabus, beliau juga merancang UKBM atau kita sebut dengan buku tambahan, buku paketnya, materi-materinya dan lain sebagainya. Gitu. Itu harus kita siapkan di awal. Nah, yang kedua, karakter belajar siswa. Nah, kayak tadi saya perlu sampaikan ke teman-teman siswa. Jadi kita harus pahami karakter belajar siswa. Belajar siswa ini dalam bahasa Arab enaknya gimana? Ini kalian akan ketahui tidak di pertemuan pertama saja. Kalian akan melakukan observasi dulu, pengamatan selama sebulan minimal. Kalian akan melihat di kelas itu gimana karakternya. Kalau misalkan kurang ya, mentok-mentok 1 semester lah kalian amati. Kalian akan paham terkait karakter siswa dalam belajar bahasa Arab. Pahami dulu, seorang guru kita bisa memahami karakter siswa akan memperoleh pengajaran yang sukses dalam bahasa Arab. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran blended learning. Nah, kita dalam bahasa Arab itu kan biasanya monoton aja cara mengajarnya. Misalkan dengan metode ceramah saja. Makanya persepsi siswa kita dalam bahasa Arab itu masih sulit. Belajar bahasa Arab itu masih sulit. Karena tidak ada gabungan. Coba kita gabungkan metode pembelajaran blended ini. Dari misalkan tatap muka. Beberapa kali kita coba melakukan pembelajaran online misalkan. Dan lain sebagainya. Atau misalkan kalau di pondok tidak memungkinkan untuk blended, ya tidak masalah. Tidak harus dilakukan. Gitu teman-teman semuanya. Nah, saya ambil contoh juga blended ini seperti ini. Ketika di sekolah kita tatap muka, pembelajarannya di kelas ataupun di lab ataupun di perpus. Tapi ketika di sekolah di luar jam sekolah, kita bisa melakukan pembelajaran blended learning dengan online, dengan grup WhatsApp mereka semua. Misalkan kita iseng-iseng menyapa mereka semua dalam grupnya dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, siswa nanti akan terpancing dan ikut ngobrol. Walaupun mereka menggunakan translate di Google, itu jangan kalian marahkan. Jangan dimarahin lah bahasanya. Itu penting untuk kita lakukan agar tidak dikatakan monoton dan membosankan dalam bahasa Arab. Lalu gunakan metode pengajaran yang sesuai dengan materi. Terkadang kita tidak melihat metode yang kita gunakan. Apakah sesuai dengan materi yang kita ajarkan, apakah tidak. Gitu ya teman-teman semuanya.
penting untuk dipelajari. Terus yang terakhir adalah gunakan media atau fasilitas pembelajaran yang variatif. Nah, ini tips dari saya. Media fasilitas yang variatif itu eh, heterogen. Bisa kalian gunakan berbagai fasilitas-fasilitas pembelajaran lainnya, media-media lainnya. Tidak hanya kalian gunakan papan tulis, buku paket, LKS, dan lain sebagainya. Gunakanlah metode media-media atau fasilitas yang lainnya. Misalkan kayak pembelajaran melalui YouTube atau lain sebagainya. Di Jogja sendiri ada media pembelajaran namanya JMD, Jogja Madrasah Digital. Itu bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab agar pembelajaran kita itu semakin bervariasi dalam pengajarannya, dalam prosesnya. Mungkin 5 tips ini yang bisa saya berikan ke teman-teman. Ini saya alhamdulillah sudah menerapkannya kelima-limanya walaupun lagi ada tips lainnya untuk sukses mengajar bahasa Arab. Tapi 5 ini insya Allah menjadi dasar teman-teman sahabat-sahabat semuanya dalam memberikan, mengajarkan ilmu bahasa Arab di jenjang pendidikan. Baik MI, MTS, dan SMA. Nah, mungkin ini bisa menjadi bekal teman-teman baik di jurusan PBA maupun jurusan BSA, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu, dan fenomenanya ketika banyak guru-guru bahasa Arab itu yang saat ini itu bukan alumni PBA, teman-teman. Nah, jadi mereka alumninya BSA tapi semangat untuk mengajarkan di jenjang pendidikan. Jadi di BSA itu kan misalkan tidak mempelajari administrasi, RPP, silabus, tidak memahami secara detail. Walaupun ada tapi tidak memahami. Nah, secara detail. Tapi mereka-mereka yang lulusannya BSA itu tapi semangat untuk membuat belajar administrasinya. Sehingga dalam pengajarannya beliau lebih sukses daripada anak-anak yang lulusan PBA misalkan. Ada itu fenomena yang terjadi di beberapa sekolahan. Itu teman-teman. Saya nggak menyebutkan sekolahannya. Itu yang saya amati. Jadi penting untuk kita apalagi di jurusan pendidikan itu bisa memahami tips-tips psikologi pendidikan anaknya dan lain sebagainya, administrasi pengajarannya dan lain sebagainya, itu harus kita lebih pahamin. Oke, terakhir saya memberikan kata-kata terakhir ini. Jadilah pendidik yang solutif nih dan kreatif, jangan pasif saja. Maksudnya apa? Kalian kalau misalkan jadi guru yang pasif, maksudnya pasif di sini adalah kalian seperti mahasiswa kuliah pergi, kuliah pulang, ngajar, terus pulang, ngajar, pulang, ada kegiatan nggak mau ikut, ada kompetensi mendukung, kompetensi tambahan nggak mau ikut, itu dikatakan pasif. Nah, jadilah pendidik atau guru yang solutif, punya solusi dan kreatif. Nah, solusi di sini maksudnya adalah kalian bisa memahami problem dan memecahkannya dengan solusi yang terbaik, yang sesuai. Nah, kreatif, kalian dalam pembelajaran bahasa Arab harus bisa kreatif dalam menginovasi pembelajarannya. Tidak hanya gitu-gitu aja. Misalkan kita lebih ke uh, lebih ke peka terhadap siswa kita. Siswa kita sedang jenuh, maka dalam pembelajaran bahasa Arab ya kita harus coba kreatif menerapkan metode-metode pembelajaran lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Jazakumullah khairan ala husni imamikum. Wa akhiran saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ikhwan atas materinya. Melangkah ke acara yang ketiga, melangkah ke acara yang keempat, yakni sesi tanya jawab. Pada para hadirin yang ingin bertanya, silakan dinyalakan
mikrofonnya atau bisa melalui chat Zoom. Silakan yang ingin bertanya bisa dinyalakan mikrofonnya atau diketik melalui chat Zoom. Saya mau bertanya, Ya, silakan Mbak Aris. bagaimana metode metode apa yang cocok digunakan untuk mengajarkan bahasa Arab ke anak usia dini? Tadi kan yang disampaikan MI, MTS, SMA gitu ya. Kalau untuk anak-anak TK itu bagaimana kayak gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aris atas pertanyaannya. Eh, Izinkan saya coba menjawab pembelajaran terkait usia dini di TK maupun di PAUD gitu ya. Mungkin yang saya baca-baca di penelitian, di hasil penelitian jurnal itu, karena saya sendiri sampai saat ini belum pernah mengajarkan di jenjang TK, PAUD. Jadi gini, di jurnal itu ada menyebutkan bahwa metode dalam pembelajaran bahasa Arab di TK itu lebih ke bernyanyi. Jadi antara SD dengan TK itu kurang lebih nggak berjauhan. Misalkan di TK itu coba diajarkan terkait berhitung tadi 1 sampai 10 dalam bahasa Arab dengan bernyanyi. Nah, ketika di TK itu yang baik dan anak belum belajar, belum menghafalnya, mungkin di SD-nya bisa diterapkan metode bernyanyi lagi. Itu lebih eh, ke situ arahnya. Jadi nama anak-anak ke TK nggak mungkin kita metodenya ceramah, gitu kan. Kita memasuki dunia anak itu punya pandangan yang berbeda juga, seolah-olah kita itu seperti anak TK. Nah, makanya kemarin telah sampaikan ruh mudaris itu. Ruh mudaris itu seolah-olah kita itu bisa menempatkan, memposisikan kita sebagai siswa yang kita ajar juga. Itu coba kita hadirkan karena apa ya? Itu penting untuk tarbiyah anak-anak atau tarbiyah para siswa kita. Kalau kita mengajarkan bahasa Arab seolah-olah kita guru ataupun maksudnya guru senior banget ataupun seolah-olah kita sebagai dosen ya, itu tidak akan bisa masuk materi-materi yang ada yang akan kita pelajari. Mungkin metodenya kalau saya baca lebih ke bernyanyi. Dan juga ada saya membaca penelitian itu terkait metode talqin, Mbak Aris. Jadi anak itu namanya TK ditalkin ya, kayak misalkan Wahidun, ayo ayo si Muhammad ucapkan, disebutin Wahidun sampai anak ini paham, sampai anak ini ingat. Itu metode talqin, itu bisa ditalkin anaknya, dituntun dalam bahasanya. Nah, jika mungkin dua metode ini ya yang bisa diterapkan di TK berdasarkan penelitian-penelitian orang yang sudah menerapkannya. Mungkin ya, karena saya sendiri masih belum pernah
mengajar di jenjang TK Mbak Aris. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak yang saya baca hasil penelitiannya, dan bisa diterapkan ketika kita sebagai guru jenjang TK maupun PAUD. Itu Mbak Aris. Terima kasih Mas Rois. Ya, sama-sama. Mana ada lagi teman-teman? Mas Rido mungkin? Izin bertanya, Kak Rois. Ya, Eh, Bagaimana pembagian waktu dalam tiap pertemuan proses belajar mengajar agar suasana tidak monoton atau membosankan? Semisal 5 menit bermain, 15 menit materi, 10 menit menghafal, dan seterusnya. Menurut dari Kak Rois sendiri. oke. Lebih ke manajemen waktu ya pembelajarannya. Nah, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas berdasarkan RPP yang kita buat tadi, misalkan itu kan ada 3 kegiatan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup nih. Kita seorang guru itu harus paham 3 kegiatan ini, teman-teman: pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kita bisa melihat JP-nya, jam pelajaran yang diberikan sekolah. Ada yang misalkan sekolahnya memberikan jam pelajaran 1 JP-nya itu 45 menit. Ada juga yang memberikan 40 menit saja. Itu ada. Itu menentukan JP-nya itu pihak sekolah, bukan kita. Jadi kita dikasih jadwal jamnya sekian. Yang menentukan itu pihak sekolah, terkhusus di kurikulum, waka kurikulum. Itu yang mengatur itu semuanya. Nah, misalkan kayak 45 menit. Misal, dalam kegiatan pendahuluan. Dalam pendahuluan, itu bisa menyapa, menanya kabar, bisa mengkondisikan siswa, terus bisa mengabsen. Nah, mungkin itu bisa dilakukan idealnya 5 sampai 10 menit, teman-teman. Kita ambil contoh 5 menit misalkan. Kalian bisa mengatur siswa, mengkondisikan siswa bisa sampai 5 menit. Nah, itu bagus, itu idealnya. Tapi terkadang di realita rancangan itu nggak berlaku. Jadi misalkan ada yang curhat tuh kayak gini, saya itu kalau mengondisikan di kelas itu sampai setengah jam sendiri. Nah, itu kan menjadi PR bahwa kita itu masih belum bisa untuk mengkondisikan siswa, mengabsennya dan lain sebagainya. Jadi kegiatan inti itu nggak bisa kita mulai, teman-teman semuanya. Ketika kondisi belum kondusif, itu nggak bisa dimulai. Itu. Terus masuk kegiatan inti. Kegiatan inti itu misalkan tadi 40 menit pembelajaran, 5 menit untuk pendahuluan, lalu untuk intinya itu setengah jam, misalkan setengah jam itu untuk pembahasan. Nah, sebelum pembahasan, teman-teman harus men-flashback atau murojaah materi yang telah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Nggak bisa kalian langsung, oke anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait mubtada khobar. Padahal kita pekan lalu kita membahas fa'il naibul fa'il misalkan. Nah, kita harus mengulangi sedikit terkait materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Misalkan, oke, sekarang kita akan menghafalkan angka 1 sampai 100. Nah, sebelumnya padahal kalian sebutin materi tentang macam-macam warna misalkan. Intinya kalian ajak siswa itu untuk murojaah dulu. Karena apa? Karena biar anak itu semakin ingat nanti, oh aku belajar ini. Berarti aku sekarang ini belajarnya, fokusnya ke sini. Gitu loh. Nah, itu selama 30 menit bisa kalian terapkan. Dengan metode ya sesuai materi yang diajarkan ya tadi ya. Terus yang 5 menit terakhir itu gunakan untuk penutup. Nah, penutup ini isinya adalah kalian singkat ringkas materi pembelajaran yang hari itu,
lalu kasih evaluasi pertemuan ya, evaluasi harian itu bisa. Lalu bisa kalian tugaskan atau memberikan PR untuk siswa di pertemuan yang akan datang. Baru kita tutup dengan doa, kafaratul majelis, dan juga salam. Itu kira-kira 5 menit. Nah, 40 menit. Bisa, kalau 45 menit berarti yang intinya tambahin 35 menit misalkan. Itu teman-teman semuanya. Jadi lebih banyak porsi ke pembelajaran intinya. Tapi terkadang guru itu lebih terkuras di kegiatan pendahulu. Jadi dalam mengkondisikan siswa itu lama banget gitu. Itu ada. Nah, mungkin itu dalam manajemen waktu kurang lebih seperti itu dalam 1 jam pelajaran. Kalau 2 jam pelajaran gimana, Mas? Ya sama, kurang lebih seperti itu juga. Tinggal misalkan 2 jam berarti tinggal tambahin aja. Misalkan 10 menit pertama bisa mengkondisikan dan lain sebagainya. Terus 1 jam kemudian materi kalian jelaskan. Baru 10 menit kemudiannya lagi evaluasi. Gitu teman-teman semuanya. Itu fleksibel saja. Menyesuaikan dengan jam pelajaran yang ada. Intinya kalian mengatur waktu itu berdasarkan 1 jam pelajaran dulu. Ketika 1 jam pelajaran itu sudah ada, sudah tersusun dengan rapi, itu dibuat 2 jam pelajaran maupun 3 pelajaran itu nggak akan berantakan bahasanya. Itu dalam manajemen waktu proses pembelajaran bahasa Arab. Jadi kita harus pintar juga melihat jam. Kita tidak bisa makanya ketika misalkan nih ketika kegiatan inti kita suruh anak menulis, kasih waktu, batasi waktunya. Jangan pokoknya jam 9 kita mulai lagi, saya akan memulai penjelasan yang lagi. Jangan menunggu anak untuk waktu. Sehingga pembelajarannya yang kita rancang misalkan, oh aku hari ini harus pelajaran sampai sini. Nggak nyampe materinya. Nah itu salah satu gurunya bahwa tidak memperhatikan, nggak peduli masalah waktu. Nah, itu penting. Apalagi di bulan puasa. Saya merasakan sendiri. Di tempat saya 30 menit 1 jam pelajaran. Itu di jam puasa. Jadi ketika saya suruh ini harus berpatokan dengan waktu benar itu. Dan tidak akan kerasa. Nah, ketika guru bisa memanajemen waktu itu dalam prosesnya, walaupun 3 jam berturut-turut bahasa Arab, nggak akan kerasa kita mengajar bahasa Arab. Nah, itu insya Allah sudah dikatakan sukses dalam mengajar bahasa Arab. Mungkin itu dari saya, Mbak Nawa. Ada feedback mungkin silahkan. Cukup Kak Rois. Syukron katsir. Oke, Mbak Iyak. Mas, saya izin bertanya, Mas. Ya, coba silahkan Mas Ridho. Mas Rois sekarang kan lagi mengajar di apa MTS atau mana ya? Lupa. Iman. Di mana? Iya. Nah itu Mas Rois pakai metode apa, Mas, untuk mengajar anak-anak SMA zaman sekarang ini? Oke. Saya sih lebih ke metode yang membuat anak itu nyaman belajar bahasa Arab gitu loh. Jadi pernah ini satu saat saya masuk ke sekolah yang jurusannya IPS, bukan? Kalian paham sendiri IPS, apalagi itu mereka keterampilannya itu ya kayak semacam otomotif gitu loh. Nah, kalian paham sendiri lah. Siapa tahu ada alumni situ kan kalian. Nah, jadi punya ekstra banget anaknya dan itu cowok semua lagi kan. Nah, itu waktu itu saya gini, melihat anak itu kok pada tidur. Saya pakai metode ceramah kan. Pakai ceramah jelasin materi. Terus akhirnya aku harus bisa membangunkan siswa-siswa ini.
dan buat semangat. Akhirnya spontan, nggak tahu itu dapat apa ilham atau wahyu ya. Karena mungkin kita bisa paham metode-metode, macam-macam metode. Akhirnya saya rubah metode saya ganti metode saya dengan tadinya ceramah, saya ganti dengan metode jigsaw. Nah, saya terapin jigsaw. Akhirnya maunya buat kelompok dan sebagainya, saya nggak jelasin. Nah, yang diskusi teman-temannya. Nanti yang saya suruh maju presentasi mewakili. Nah, itu ternyata membuat anak itu nggak tidur, jadi lebih semangat dalam belajar bahasa Arab. Pernah lagi di akhir pelajaran, saya memberikan ceramah juga misalkan nggak sesuai di kelas lainnya. Akhirnya saya kasih metode resitasi namanya. Nah, bisa kalian pahami resitasi. Nah, akhirnya siswa itu malah semangat belajar bahasa Arab. Itu banyak sekali metode-metode yang saya terapkan di aliyah zaman sekarang. Terkhusus, nah berhubung anak man boleh bawa HP, saya suruh gunakan HP mereka. Dan ketika ada kasus misalkan udah kelompok bukannya browsing tentang materi bahasa Arab, tapi malah mabar. Ada kasus kayak gitu. ML bareng gitu kan. Nah, akhirnya saya ambil semua HP-nya. Terus ketika mau mengambil HP-nya lagi, silahkan ke wali kelas dan juga ke BK. Saya nggak ikut campur. Nah, jadi mereka dari situ pertemuan selanjutnya sampai sekarang nggak pernah main HP lagi, nggak pernah main game-game lagi. Nah, jadi kalau kita ada di sekolahan yang dibiarkan membawa HP, manfaatin aja. Nggak usah buat pusing. Jangan membuat HP itu pengganggu. Iya, emang pengganggu kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkannya. Itu teman-teman. Terus ada juga kayak gini. Waktu itu pernah saya pembelajaran di kelas. Nah, ketika saya melihat siswa itu kok lemes gitu kan, loyo, akhirnya saya suruh ke perpustakaan karena adem kan. Terus baru saya kasih teks, suruh terjemahkan teks kelompok, tapi HP simpen dalam kantong, nggak ada yang pakai HP terjemah, nggak ada yang pakai Google Translate. Dan di perpus itu alhamdulillah ada kamus, jadi saya suruh buka kamus itu, nggak ada main HP. Akhirnya mereka bingung, Pak, enakan HP ada Google ini. Nggak mau saya, hari ini khusus saya pengen kalian buka kamus semuanya, cari kosakata yang ada, terjemahkan melalui kamus itu. Ada kamus Munawir, ada Bisri, ada kamus Yunus dan sebagainya. Di sana ada Al Munir juga. Nah, itu pokoknya Kak, saya suruh seperti itu pembelajaran. Akhirnya mereka semangat, dan itu jam terakhir saya bilang, kalian kalau tidak selesai satu kelompok, saya tungguin sampai kalian selesai, sampai maghrib saya tungguin, gitu kan. Jadi pokoknya dari situ anak itu berpikir dan mulai semangat belajar lagi. Dan benar saat itu tidak ada yang main HP karena saya suruh manual. Ya emang tradisional caranya di jenjang MA negeri. Cuma kalau di pondok itu bukan hal yang klasik lagi, hal yang padu, udah biasa main sahabatnya dengan kamus. Cuma kalau di MAN itu sahabatnya dengan Google. Makanya saya nggak mau waktu itu. Saya terapin metode yang lainnya, cara ngajarnya. Jadi makanya waktu ada acara OSIS dan lain sebagainya, mereka itu nyebut pelajaran kelas 10 ya. Mereka suka pelajaran apa? Yang saya dengar kemarin itu bahasa Arab jadi nomor 2 yang mereka sukai. Nah, dengan cara saya ngajarin metode-metode yang aneh-aneh itu kan. Kayak misalkan kayak metode lainnya, saya suruh membuat TikTok misalkan, mahrok kalamnya. Itu saya suruh juga Instagram. Jadi buat happy aja. Nah, saya
orangnya seperti itu dalam mengajarkan bahasa Arab. Jadi membuat siswa itu nyaman. Kalau siswa udah nyaman sama kita, itu materi akan paham. Dan terbukti, alhamdulillah nilai-nilainya nggak terlalu anjlok lah, nggak terlalu di bawah KKM. Gitu teman-teman semuanya. Itu metode. Jadi kita selagi mahasiswa sebelum terjun sebagai guru, ayo belajar banyak-banyak terkait metode pembelajaran bahasa Arab. Dihafalkan nggak apa-apa teman-teman semua. Walaupun dosennya, saya tahu dosen metode pembelajaran bahasa Arab itu killer. Jadi kalian takut. Yuk tetap pelajari, pahami. Itu buat bekal teman-teman semuanya nanti. Saya yakin itu akan berguna metode kayak gitu. Mengatasi hal-hal yang absurd lah bahasanya. Gitu Mas Rido. Mungkin bisa ada feedback dari Mas Rido dan teman-teman. Silahkan. Ya, udah cukup Mas. Terima kasih Mas. Oke. Izin bertanya lagi Kak Rois. Ya, Kan Kak kalau jadi Fatuli. pengajar itu harus memahami siswa-siswanya. Dan Ya. setiap siswa pasti mempunyai minat yang berbeda. Bagaimana nih cara pengajar untuk menyikapi tersebut yang yang juga bisa membantu goal sebagai pengajar kayak menyelesaikan materi dan pokoknya tuntas gitu Kak. Terima kasih. Oh, lagi ke minat ya. Oke, setiap siswa punya, intinya setiap siswa itu memiliki minat belajar yang heterogen ya, berbeda-beda, variasi. Saya sih kalau mengatasi hal itu, saya nggak mau ambil pusing orangnya. Jadi kita sebagai guru eh, tetap harus paham dulu karakter itu. Kita bedakan, kita petakin dulu anak-anak yang minat belajar bahasa Arab itu yang mana. Kalian hafalkan kalau bisa anaknya. Dengan anak yang tidak minat dalam bahasa Arab. Nah, ketika orang-orang yang nggak minat maupun minat itu, kita buat metode jigsaw dan mengkelompokkan, itu jadiin satu aja, orang-orang yang minat sendiri, yang tidak minat sendiri gitu kan. Dan kita perlakukan satu kelompok itu akan sesuai dengan kemampuan mereka. Misalkan kayak kemarin itu saya mengelompokkan orang-orang yang minat atau sungguh-sungguh dalam bahasa Arab gitu kan. Saya kelompokkan. Terus yang tidak saya kelompokkan. Anak-anak tuh bertanya, "Loh Pak, kok gitu Pak kelompoknya?" Ya, saya pengennya kayak gini. Nah, terus saya kasih materi yang berbeda antara kelompok yang minat dan yang tidak minat. Nah, terbukti ketika yang minat, saya kasih materi yang rumit ataupun yang banyak lah bahasanya. Sedangkan yang tidak minat saya kasih yang dikit materinya. Itu nggak selesai juga yang nggak minat itu. Nah, jadi perlakuannya kita perlakukan yang dengan cara yang berbeda juga. Bisa dibagi kelompok kayak gitu, bisa. Ada juga dibaginya berdasarkan yang pinter dioper ke kelompok-kelompok yang tidak minat itu. Yang minat dioper ke kelompok yang tidak minat. Itu sebenarnya akan menyiksa anak yang minat itu sendiri, teman-teman. Jadi dia melihat teman-temannya nggak minat kelompoknya, dia akan kerja sendiri nanti, gitu. Nah, mungkin cara mengatasinya seperti itu, kita mengelompokkan berdasarkan kemampuan dan minat anak juga, Mbak Nawa. Terus di sisi lain juga dalam penilaian kita memberi nilai anak-anak yang minat dan tidak itu juga kita perhatikan. Jadi kita tidak bisa sembarang menilai terhadap siswa seenaknya kita. Ini anaknya kayak gini, harus kita kasih ini. Nah, intinya kita berdasarkan data anaknya itu. Di kelas misalkan suka tidur, suka ngobrol, suka main HP dan seterusnya. Itu kalian pahami juga. Intinya kita guru bahasa Arab itu harus lebih peka dari siswa. Siswa itu ketika tidak minat, banyak tindakan yang mereka lakukan.
Kalau kalian coba ngajar, misal contoh, dia akan tidur, itu tandanya udah nggak minat itu. Setiap pelajaran dia tidur, kecuali kalau beberapa saja. Nah itu otomatis dia masih ada rasa minat dalam belajar bahasa Arab. Di sisi lain, dia suka ngobrol, terus dia suka main HP sendiri. Nah, terus tanda lainnya, dia suka keluar, minta izin keluar. Itu hal sepele itu. Sebenarnya dia udah nggak minat. Pak, izin keluar. Setiap pelajaran, walaupun dia cuma keluarnya sekali saja. Nah, itu ya. Terus ada lagi yang pelajaran keluarnya 2 sampai 3 kali. Sekali keluar 10 menit. Habis kan pelajarannya. Nah, itu ada juga. Itu tandanya. Itu dia sudah tidak minat. Nah, kita seorang guru, kita harus pahami ciri-ciri siswa nggak minat belajar bahasa Arab. Itu seperti apa? Itu ya teman-teman, Mbak Nawa. Jadi solusinya mengelompokkan dan juga kita pahamin indikator dari minat belajar siswa kita sendiri. Mungkin itu jawaban yang saya berikan, Mbak Nawa. Oke, Mas Rois. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Silakan yang ingin bertanya, bisa diaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui chat Zoom. Ada pertanyaan nih dari Mas Fakih. Saya izin bacain ya, Mas. Ya, siap. Ya, dari Mas Fakih Maulana izin bertanya ke Kak Rois. Misal di kelas banyak sekali karakter anak yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, senang ngobrol, senang bercanda, ada yang acuh dan tak acuh. Nah, itu baiknya bagaimana untuk penanganannya agar sistem belajar mengajar di kelas bisa sistematis dan lebih hidup gitu. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Fakih. Dari mana nih Mas? Mahasiswa mana? Dari UIN, Mas. UIN Saizu. Oh, Saizu, Iya. Purwokerto. Oke, Mas Fakih gini. Dalam menyikapi hal tersebut, saya eh, berbagi pengalaman itu gini. Emang dalam suatu kelas itu mesti ada anak yang pendiam, ada yang introvert dan ada yang ekstrovert bahasanya. Nah, itu dalam pengenanganannya dan biar siswa kita makin hidup dan sistematis gitu kan bahasanya kan. Itu mungkin kalau kita menjelaskan dengan metode ceramah, anak masih kayak gitu kondisinya, ganti metode resitasi aja. Udah penugasan aja. Nah, penugasannya itu bisa berkelompok, bisa individu. Nah, nanti orang yang ramai ketika kelompok itu bisa manfaatnya dengan diskusi bareng. Ramainya itu karena diskusi, bukan karena tidak memperhatikan materi yang kita ajarkan. Nah, gitu loh. Jadi solusinya ganti metode, misalkan ceramah ataupun metode mubasyarah ataupun metode lainnya dengan metode resitasi. Resitasi itu pemberian tugas. Tugasnya itu bisa kelompok, bisa individu. Nah, karena emang susah kita mengkondisikan anak yang seperti itu karena karakter anak itu sudah terbawa dari dia kecil hingga dia aliyah pun seperti itu. Bahkan nanti ketika dia mahasiswa ya seperti itu karakternya. Gitu loh. Jadi dalam menangani mengatasi hal-hal kayak gitu ya ya udah kita biar gak usah pikir pusing aja. Kasih aja metode
resitasi, penugasan. Jadi kita lebih banyak diam, lebih banyak mengkontrol keadaan kondisi kelasnya saja. Gitu kalau saya terapkan, Mas Fakih, dalam menangani kasus seperti itu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya, Mas, pertanyaan. Ya, gimana? Cukup kan? Oh ya, mungkin dicukupkan saja, Mas. Ya, terima kasih. Terakhir dari saya mungkin ini teman-teman semuanya, saya berikan lagi kayak tadi, kita harus menjadi pendidik yang solutif dan kreatif ya. Jangan kita hanya bisa pasif di madrasah saja. Karena hal yang pasif itu akan bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan siswa bahkan sekolahnya. Gitu teman-teman. Juga mahasiswa juga. Kita kalau sebagai mahasiswa pasif saja itu akan bisa merugikan diri sendiri dan juga atas bahkan kampus itu sendiri. Nah, jadi daripada kita merugikan banyak elemen, banyak unsur, mari kita lebih aktif dan kreatif serta inovasi lagi dalam eh, mengajarkan bahasa Arab agar semakin dipahami oleh para siswa. Dan terakhir saya mendoakan teman-teman semuanya calon guru bahasa Arab ataupun tidak, semoga semakin sukses dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di sekolahnya, yang ada di kampusnya, entah bahasa Arab ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Dan jika ada program yang lainnya, bisa semakin sukses teman-teman semuanya Amin. mengikuti program atau kegiatan yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mas Rois atas materinya dan terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum melang sebelum melangkah ke acara yang terakhir ya, yakni penutup, kita silakan bisa diaktifkan kameranya untuk sesi perfotoan. Mungkin suatu saat kita bisa ketemu Mas Rido, ngopi I- bareng Iya, siap Mas, Insya Allah. sama siapa, Mbak Nawa ini. Iya, silakan dinyalakan kameranya. Mas Iqbal, Mas Zuhad, Mbak Iva, Mas Ridwan, Mbak Nurul. Mbak Barotut Takia, Mas Zuhad, Mbak Nurul, silakan nyalakan kameranya. Ya udah, langsung aja ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3, senyum semuanya.
lagi atau gimana? Mbak Nawa gimana? Sekali lagi ya. Ya, gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Royce. Ya, Ya, melangkah sama. melangkah ke acara yang terakhir yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin end Zoom ya.